Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Rambut, ya rambut ini bisa dikatakan sebagai mahkotanya manusia, apalagi untuk kaum hawa ya. Wah, ini rambutnya harus yang bagus gitu ya. Karena apa? Pede atau tidaknya seseorang, terutama untuk kaum hawa gitu ya, itu biasanya tergantung pada hair looknya. Bahkan ada yang sampai sempet nyempetin pagi itu ya, sebelum pergi ke kantor itu ada yang nyalon dulu demi look rambutnya itu bagus. Karena kadang-kadang kalau sampai ada yang istilahnya bad hair day itu bisa membuat mess up ya, kacau seharian. Nah, tapi kalau ngomongin rambut ada banyak banget masalah kesehatan yang bisa mengganggu kesehatan rambut kita. Salah satunya adalah rambut kering, apalagi bagi Anda yang suka beraktivitas di luar ruangan. Nah, gimana cara mengatasi rambut kering? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomongin tentang rambut, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar rambut. Kita lihat yang pertama. Rambut bisa jadi perantara bakteri dan juga virus. Nah, ini penting banget ya, terutama tadi yang barusan saya mention ya pemirsa ya. Buat Anda yang mungkin beraktivitasnya di luar ruangan ya, kena debu lah, kena polusi lah, kena asap lah, kena ini itulah segala macam ya. Apalagi kan di luar, wah banyak banget ya mungkin bakteri, virus, kuman yang bertebaran di mana-mana. Tapi pertanyaannya gini, apakah memang rambut itu bisa menjadi perantara kesehatan manusia gara-gara di rambut bisa tertempel lah itu bakteri, virus, kuman dan lain sebagainya, atau nggak bisa dong, bakteri dan virus itu nggak akan nempel di rambut, jadi aman-aman aja. Apalagi kalau kita pulang ke rumah gitu ya, keramas atau bersihin rambut di hair dryer segala macem, nggak mungkin ada bakteri sama virus. Nah, nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta kalau rambut ini bisa jadi perantara bakteri dan juga virus. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Keramas setiap hari buat rambut rontok. Nah ini, gini kadang-kadang ini dilematis ya pemirsa ya. Maksudnya dilematis gimana nih? Di satu sisi tuh kita pingin gitu ya rambut kita itu sehat dong gitu. Sehat, glowing, kuat gitu ya. Lembut, nggak bercabang dan lain sebagainya. Nah salah satu cara yang bisa kita lakukan dan sering kita baca di artikel mungkin ya, adalah dengan keramas. Karena keramas apa? Bisa ngilangin kotoran, bisa bikin rambut lembut dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang jangan kebanyakan keramas. Nanti kalau kebanyakan keramas justru bisa bikin rambut malah rontok yang bisa berujung mungkin pada kebotakan. Nah ini jadi kayak buah simalakama ya, kayak pisau ya, dua sisi antara untuk masak atau buat yang kriminal gitu ya. Nah nanti akan kita bahas nih sebenarnya keramas setiap hari ini bisa bikin rambut rontok atau enggak sih, karena ini udah terlanjur banyak ya di masyarakat kita berkembang isu demikian. Nanti akan kita bahas ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Stres bisa sebabkan rambut beruban. Ya faktor aging dan lain sebagainya, mungkin ini akan membuat ya mau nggak mau lah ya, proses degeneratif akan membuat rambut kita pasti memutih, mengabu dan akhirnya menjadi uban seperti itu. Tapi kalau faktornya adalah faktor psikologis ya, bukan degeneratif, bukan faktor bukan fisiologis gitu ya, tapi faktor psikis kan berarti kalau stres. Nah apakah ada hubungannya antara orang yang suka mengalami stres dengan rambutnya cepat beruban gitu? Nanti akan kita bahas ya, apakah karena stres jadi mikirnya kuat banget, jadi akhirnya ngefek gitu ya, kepalanya panas gitu ya, enggak akhirnya rambutnya jadi mudah beruban, atau nggak ada hubungannya sama sekali sih. Nanti akan kita bahas ya, stres dan juga uban. Jadi hati-hati kalau Anda mungkin ini beneran ya, jangan sampai stres ya biar nggak cepat beruban gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Keempat adalah memotong ujung rambut bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Nah ini sering banget ya. Ini mulai dari anak kecil, bayi gitu ya, sampai orang dewasa tuh banyak banget yang percaya. Kalau anak kamu pingin rambutnya bagus, cepat tumbuhnya, pingin lebat dan bagus, dicukur aja itu ujungnya gitu ya. Nah ini juga berlaku bagi orang-orang dewasa. Sering banget kita ngelihat ya, apalagi kalau untuk yang ujung rambutnya tuh kayak ada cabang-cabangnya gitu. Dan ujung-ujungnya tuh kayak ada, pemirsa, ada tumpul-tumpul gimana gitu. Nah sering banget jadi orang memotongnya itu di ujungnya aja. Katanya bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Nanti akan kita bahas nih apakah ada hubungannya antara memotong ujung ya, ujung rambutnya dengan percepatan pertumbuhan rambut. Nanti akan kita bahas mitos atau fakta. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Nah ini agak serem ya, kalau Anda punya teman gitu ya, yang kelihatan ada seperti di layar Anda gitu ya, itu putih-putih di hitam gitu ya.
wah ini nih kadang-kadang kita berpikir, aduh jangan deket-deket sama dia karena kita takutnya ketombe itu menular gitu. Waduh, kalau menular ini jadi bahaya ya karena ketombe ini menjadi salah satu permasalahan yang mungkin banyak dialami oleh orang-orang di Indonesia dengan suhu atau iklim ya, tropis gitu ya, cuacanya kan bisa jadi lembab dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, ketika orang mengalami ketombe dan kita deket-deket gitu ya, kan siapa tahu ya kayak ada angin gitu terus nempel di pundak kita gitu. Dan pertanyaannya kayak kalau airnya nempel gitu ya, bisa jadi kan nempel di rambut kita juga gitu. Nah apakah itu bisa menular atau tidak? Mitos atau fakta nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar rambut dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos fakta seputar rambut. Nah, untuk membahasnya ini mitos atau beneran fakta, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sylvia Tan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Sylvia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Ketemu Terima lagi. kasih, apa kabar? Baik juga, Iya. terima kasih. Oke, ini kalau ngobrol seputar kulit, rambut, dan lain sebagainya, ini Dokter Sylvia udah, ini dari looknya aja rambutnya udah bagus ya, gitu ya. Hari ini kebetulan kita ngomongin tentang rambut. Tapi sebelum ngomongin tentang rambut, kita mau bahas terlebih dahulu nih Dok, mitos fakta seputar kesehatan rambut ya Dok ya. Ini yang udah terlanjur di masyarakat, udah dicerna secara mendalam. Yang pertama adalah katanya rambut itu bisa menjadi perantara bakteri dan virus. Bener nggak sih Dok? Maksudnya kayak bakteri, virus, kuman, dan lain sebagainya deh gitu ya. Yang sumber-sumber atau bibit penyakit itu bisa nempel di rambut dan bisa menyebabkan atau memicu gangguan kesehatan di orang. Kan kita ngerti ya kayak rambut kan ya bisa aja dia kena angin gitu kan. Bisa aja dia dikeramas, hilang. Nah itu sebenarnya rambut bisa jadi perantara bakteri, virus, dan teman-temannya itu nggak sih Dok? Bakteri atau virus bisa nempel di rambut, tapi biasanya tuh tidak cukup kuat untuk sampai bisa menimbulkan penyakit pada kita. Karena begitu bakteri atau virus itu sudah berada di luar tubuh kita, maka akan melemah. Jadi tidak akan bisa sampai menimbulkan penyakit bagi kita. Oke, berarti sebenarnya kalau jadi perantara nempel gitu ya, itu ketempelan. Ya. Kok kayak saya tadi ketempelan ya. Bisa rambut itu apa kuman, bakteri dan lain sebagainya bisa nempel virus gitu ya di rambut. Tapi selama dia keluar dari inangnya ya berarti ya itu ya tidak ada di tubuh kita, maka dia akan lemah gitu ya. Jadi agak kecil kemungkinan mereka bisa menyebabkan penyakit. Tapi tetap harus diwaspadai juga ya Dok ya. Bahwasanya rambut, apalagi di masa ya pandemi. Jadi kalau misalnya, kalau misalkan baru nempel nih ya, misalnya ada orang yang batuk nih persis di belakang kita, ya kan nempel lah ya virus atau bakterinya. Nah kalau begitu kita pegang rambut, lalu kemudian kita pegang tempat lain ya, misalnya mata, hidung, nah itu masih bisa gitu. Tapi kalau makanya kita usahakan untuk tidak menyentuh bagian wajah kita kapanpun itu ya, maksudnya mata, hidung, mulut itu diusahakan tidak disentuh gitu. Tapi kalau misalkan nempelnya udah sekian jam ya biasanya akan melemah, tidak sampai menimbulkan penyakit. Oke. Nah ini juga harus jadi waspada juga ya teman-teman. Kalau tadi Dokter Sylvia bilang udah melemah, tapi kalau case-nya adalah baru aja orang batuk, gitu ya, nempel deh itu bakteri, virus segala macam, terus kita nggak sengaja usap ya, entah kita sadar atau nggak sadar, terus tiba-tiba kita megang bulu mata kita gitu ya, bener-benerin bulu mata, alis segala macam, nempel di mata atau di hidung atau di mulut, ini bisa jadi sarana masuk ke dalam tubuh. Nah hati-hati ya, rambut ini bisa menjadi perantara bakteri, kuman, virus, dan teman-temannya sehingga bisa menyebabkan penyakit kalau kasusnya seperti yang disebut oleh Dr. Sylvia. Intinya menjaga kesehatan ya, kesehatan rambut iya, kesehatan tangan juga iya ya. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. Keramas setiap hari buat rambut rontok. Nah, gimana nih Dok? Ini sebenarnya benar atau enggak? Kan banyak orang yang mungkin kerjanya di luar ruangan, udah nggak enak banget deh gitu. Pokoknya harus keramas gitu. Tapi kondisinya itu setiap hari karena dia kerjanya di luar ruangan. Nah, di satu sisi sih kita pengen rambut kita bersih ya, kulit kepala kita bersih. Tapi ada yang bilang juga, jangan kebanyakan keramas, nanti kamu rontok loh. Nah, gimana tuh Dok?
keramas setiap hari sebetulnya tidak membuat rambut kita rontok, tapi keramas setiap hari itu membuat rambut kita jadi kering. Oke. Ya. Nah, jadi mitos ya. Tapi bikin jadi kering. Oke. Kalau rontok sih enggak, cuman kering. Tapi kalau akhirnya kering terus gitu ya secara terus-menerus, tidak berujung pada rontok juga, Dok? Kalau kering itu rambutnya mudah patah. Jadi bukan rontok tapi dia mudah patah. Oke ya. Jadi kalau rambut kering itu tidak rontok tapi patah, tetap aja ada yang berjatuhan ya. Itu ya pemirsa ya. Jadi memang harus sebijak-bijaknya kita untuk kapan nih schedulingnya untuk keramas gitu ya. Jangan sampai yang kita ingin keramaskan niatnya baik gitu ya, ternyata malah bikin rambut jadi mudah patah, kering dan mudah patah. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok, yang ketiga. Nah ini ya, stres. Nah kan apalagi kita kerja di kota-kota besar dengan deadline yang sangat luar biasa gitu ya. Stres bisa menyebabkan uban. Nah ini kan jadi serem ya, kalau di satu sisi kita tahu ya proses degeneratif segala macam yang secara fisiologis pasti rambut akan beruban. Tapi di satu sisi mungkin ada yang masih dewasa muda gitu ya usianya, tapi karena stres pekerjaan dan lain sebagainya, stresornya banyak, takut juga beruban. Ada hubungan nggak, Dok, antara stres dan rambut menguban? Gimana ini? Ya, jadi ada satu penelitian ya, tapi memang penelitian ini pada mencit. Jadi mencit ini dikondisikan lingkungannya itu memang menyebabkan stres pada mencit tersebut. Nah, kemudian setelah itu diteliti, ternyata stem cell yang bertanggung jawab memberikan warna pada kulit dan pada rambut itu ternyata rusak. Tapi kata kuncinya itu stres yang intens ya. Jadi stres yang intens itu memang bisa merusak stem cell yang bertanggung jawab untuk memberikan warna pada kulit dan rambut kita. Tapi ya kalau stres yang biasa-biasa saja tidak sampai seperti itu. Jadi stres yang intens ya bisa. Oke, stres yang intens sehingga kayak mungkin hormon-hormon stresnya menyerang stem cell rambut gitu ya, Dok ya. Sehingga akhirnya rambutnya cepat berubah. Nah, kalau Anda mungkin ya kalau harapannya sih nggak ada yang stres ya. Cuman kalau ada ya stresnya masih hilang timbul ya bisa diatasi dengan secara bijak. Apalagi kalau untuknya stresnya intens ya. Stres intens ini bisa dialami mungkin nggak hanya di office hours 9 to 5 ya. Bisa jadi 24/7 ya. 24 jam selama 7 hari seminggu. Which means every seconds gitu ya. Yang berarti setiap detiknya kita merasa stres itu stres intens dan bisa berujung pada rambut cepat beruban. Jadi bijak-bijak ya kalau Anda nggak ingin cepat-cepat beruban, pola kehidupannya harus diatur supaya tidak terlalu stres gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang selanjutnya. Memotong ujung rambut biar pertumbuhan rambutnya ini bisa lebih cepat. Ini juga banyak nih, Dok. Potong aja ujungnya doang nih, Dok, gitu ya. Supaya pertumbuhannya cepat. Itu sugesti aja atau beneran sih, Dok, gitu? Jadi potong ujung rambut itu tidak mempercepat pertumbuhan rambut ya, karena ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut. Yang pertama yaitu genetik, lalu kemudian yang kedua gender. Jadi kalau memang laki-laki itu memang pertumbuhan rambutnya lebih cepat dibandingkan perempuan. Lalu kemudian yang ketiga usia. Jadi kalau misalkan masih usia-usia 15 sampai 30 tahun, itu tentu rambutnya tumbuhnya lebih cepat dibandingkan kalau sudah lebih dari itu, akan melambat. Kemudian nutrisi. Jadi kalau nutrisi yang bagus, nutrisinya baik, tentu mempengaruhi pertumbuhan rambutnya jadi lebih cepat. Lalu kemudian hormon, terutama hormon androgen itu juga berpengaruh. Jadi tidak ada ya di situ potong ujung rambut. Jadi tidak berpengaruh. Iya, makanya saya juga kadang-kadang pikiran, ini sebenarnya dari mana sih yang menciptakan mitos ini? Hubungannya apa? Coba memotong ujung rambut sama percepatan rambut. Ya, itu mitos ya pemirsa ya. Karena banyak faktor ya. Dari genetik iya, dari nutrisi iya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang benar-benar secara klinis ya, secara fisiologisnya itu terbukti. Bukan hanya gara-gara masalah percaya atau tidaknya Anda dipotong ujung rambutnya supaya rambut cepat tumbuh. Well, that's a myth ya. Itu mitos. Oke, yang terakhir, Dok. Nah ini juga agak serem nih ya. Apalagi kalau serem dalam artian bukan hanya nularnya aja sih, ngeliatnya aja kayak kalau temen ada ketombe itu agak serem gitu ya. Nah katanya ketombe itu bisa menular ketika dia terbang, udah kayak virus ya, Dok ya, airborne gitu ya. Nyerang ke orang gitu, kehirup menular gitu. Nah kalau ketombe bisa nular atau nggak sih, Dok?
Sebetulnya ketombe itu tidak menular. Jadi walaupun ketombe disebabkan oleh infeksi jamur, tapi dia tidak menular karena jamur ini semua orang ada gitu. Tetapi biasanya jumlahnya itu hanya sedikit sehingga tidak menimbulkan keluhan. Nah, pada orang yang berketombe memang ada suatu kondisi di dirinya yang menyebabkan jamurnya itu tumbuhnya itu banyak, akhirnya terjadilah keluhan gitu. Oke, meskipun ini agak gimana ya ngomong. Kan ketombe itu kadang-kadang ada yang sampai terbang, itu ada kayak terbang gitu. Itu well it's aman ya, nggak bakal menular sama sekali ya. Ketombe itu tidak menular karena jamur ketombe kan disebabkan oleh infeksi jamur ya. Nah, setiap orang itu kalau dilakukan pemeriksaan ada jamur tersebut gitu loh, tapi jumlahnya itu sedikit sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, pada orang yang berketombe itu jamur itu jumlahnya berlebihan, akhirnya timbullah ketombe gitu. Oh, oke. Jadi selama ini kalau ada yang ketombe orang menghindar itu bukan karena takut ketularan ya, takut kena aja gitu. Karena mungkin gimana gitu yang lihatnya ya. Oke pemirsa, sudah terjawab ya. Terima kasih nih Dr. Sylvia, udah terjawab mitos fakta seputar kesehatan rambut. Next kita akan membahas gimana cara mengatasi rambut kering. Mungkin tadi salah satunya karena disebabkan keramas setiap hari tadi ya sebagai salah satu mitos fakta kita. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lain. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara mengatasi rambut kering yang mungkin menjadi permasalahan bagi banyak orang gitu ya, apalagi untuk kaum hawa yang concern banget gitu ya sama kesehatan rambutnya. Oke, kalau Anda mau bertanya-tanya boleh di 021 290 3244 atau DM aja kalau malu-malu ngomong gitu ya. Malu-malu curhat boleh DM di @dafamily. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke, Dr. Sylvia, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita ngomongin tentang kesehatan rambut, salah satunya rambut kering, boleh dijelasin nggak sih dok, flashback lagi ya, ini seputar kesehatan rambut. Kesehatan rambut ini yang kulit dan rambut ini hubungannya seperti apa? Terus di rambut ini ada lapisan-lapisan apa aja? Kan taunya kita cuma rambut yang menempel di kulit kepala gitu. Sementara di dalamnya mungkin ada lapisan apa, fungsinya apa gitu dok. Oke, jadi kita mulai dulu ya dengan apa sih yang dimaksud dengan rambut sehat dan kulit kepala sehat ya. Jadi kalau rambut yang sehat itu rambutnya berkilau, yang berkilau, kemudian halus, kemudian tidak bercabang. Nah itu rambut yang sehat, ciri-ciri rambut yang sehat. Kemudian kalau ciri-ciri kulit kepala yang sehat, nah kulit kepalanya itu tidak bersisik, kemudian tidak kering, lalu kemudian di kulit kepalanya itu tidak ada kemerahan dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak juga disertai rasa gatal. Nah itu ciri-ciri kulit kepala yang sehat. Lalu kemudian memang kulit kepala itu ada lapisannya. Jadi kulit kepala kita itu ada 5 lapis. Nah, kelima lapisnya ini bekerja sama sebagai barier untuk melindungi tengkorak kita dari trauma ataupun infeksi. Sementara rambut juga ada lapisannya. Jadi kalau batang rambut ini kita potong melintang, itu akan terlihat ada 3 lapisan rambut. Yang paling pertama, yang paling luar, lapisan rambutnya namanya kutikula. Nah, kutikula ini pada rambut yang sehat, kutikula ini halus. Nah, kalau suatu permukaan yang halus itu akan bisa memantulkan cahaya. Makanya kalau yang rambutnya sehat, rambutnya itu berkilau. Lalu kemudian masuk lagi ke lapisan yang kedua ya. Lapisan yang kedua itu namanya korteks. Nah, korteks ini dia tuh bertanggung jawab terhadap bentuk rambut. Jadi seseorang itu rambutnya lurus atau rambutnya keriting. Nah, itu karena korteksnya. Dan yang terakhir, yang lapisan paling dalam itu namanya medula. Nah, medula ini fungsinya apa? Dia tuh fungsinya untuk mengantarkan kita katakan minyak ya. Jadi mengantarkan minyak ke rambut kita supaya rambut kita kan memang membutuhkan kelembapan ya, kelembapan alamiah gitu supaya nggak kering. Nah, itu dihantarkan minyaknya ke rambut oleh si medula itu.
Oke, jadi kutikula, korteks, dan medula gitu ya. Ini 3 lapis. Dan yang menarik itu yang kutikula mungkin ya dok ya, itu yang berkilau, ada sinar gitu. Mantul itu kayaknya sekarang agak susah ya menemukan orang yang, kecuali bintang iklan sampo mungkin ya, itu ya yang sudah diedit juga gitu ya. Gitu. Tapi memang ini benar-benar penting ya untuk menjaga kesehatan rambut, apalagi di 3 lapisan tadi ya, kutikula, korteks, dan juga medulanya itu sendiri. Itu kan ciri-ciri kulit dan rambut yang sehat. Nah kalau yang kurang sehat, ini yang kondisinya seperti apa sih dok? Apakah yang, kalau tadi kan kutikulanya sehat karena dia glowing gitu, berkilau. Berarti yang tidak glowing, tidak berkilau, ibaratnya apa ya? Kalau lapisan itu kayak dove gitu ya, yang nggak mengkilau gitu ya, bukan mengkilap gitu. Itu masuk kategori tidak sehat juga atau gimana tuh dok? Ya, jadi kalau rambut yang kurang sehat itu rambutnya kusam. Seperti kulit aja sih sebetulnya. Kalau kulit kita halus, permukaan halus, itu kan kulit kita glowing. Karena glowing itu karena apa? Karena kulit kita itu memantulkan cahaya. Itu sama seperti rambut. Rambut yang sehat dia halus. Nah, permukaan yang halus itu memantulkan cahaya. Makanya kesannya glowing gitu. Jadi kalau rambutnya kusam, ya itu termasuk kategori rambutnya memang tidak sehat gitu. Tidak ya, sehat. Selain kusam, gimana dok? Selain kusam, biasanya itu rambutnya apa ya, bercabang, ujung-ujungnya bercabang. Kemudian rambutnya itu kering, lalu sulit diatur. Jadi kayak mengembang gitu loh, sulit diatur. Nah itu rambutnya tidak sehat. Ya pakai topi gitu ya, set. Pas dibuka, buar gitu ya, buyar semuanya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin rambut keringnya, apa aja sih faktor yang membuat kesehatan rambut itu menjadi bermasalah? Kan ada orang yang, rambutnya bagus banget sih, padahal kayaknya nggak diapa-apain ya, kayak biasa ya, sampoan biasa aja gitu. Ada yang rambut udah diapa-apain gitu, masih aja begini, kering lah, bercabang lah, ini segala macam. Itu ada faktor-faktor mungkin dari hormonal kah, genetik kah, atau yang lain-lainnya sih dok? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan rambut bermasalah. Seperti misalnya kalau keramas terlalu sering, apalagi shampoo yang digunakan itu tidak sesuai dengan jenis rambutnya. Kemudian pada orang-orang yang suka berenang ya, berenang tidak menggunakan pelindung rambut. Nah, paparan dari kaktorit bisa menyebabkan rambut bermasalah. Lalu kemudian pada orang-orang yang suka mengeriting rambut, mewarnai rambut, bleaching gitu ya, atau pada orang-orang yang suka menggunakan hair dryer atau catok rambut. Nah itu semua bisa menyebabkan rambut bermasalah. Kemudian kalau ada orang yang suka mengikat rambut terlalu kuat ya, terlalu kencang. Nah itu juga tidak boleh ya, menyebabkan rambut bermasalah. Lalu kemudian malnutrisi, kondisi malnutrisi atau kekurangan gizi, lalu kemudian gangguan dari hormon seperti misalnya hormon tiroid. Nah itu bisa menyebabkan rambutnya menjadi bermasalah. Oke. Banyak ya, banyak faktornya ya. Ini yang membuat rambut kita itu jadi mudah rusak ya, atau ada gangguan kesehatan. Nah kalau kita mengacu pada rambut kering nih dok. Nah rambut kering ini kan kita identiknya rambut kering itu ya kering banget ya, meskipun udah dikeramas gitu karena air. Nah kondisi rambut kering ini kondisi yang seperti apa gitu? Kok bisa disebut rambut kering? Kayaknya memang rambut kita kan kering ya gitu. Kalau setelah mandi kan pasti kering. Tapi keringnya yang biasa dengan kering masalah kesehatan rambut kering ini gimana dok? Ada 3 ya ciri-ciri rambut kering. Yang pertama tadi sudah disebutkan kusam. Lalu kemudian yang kedua itu mudah patah rambutnya. Dan yang ketiga rambutnya itu mengembang atau kaku atau ya sulit diatur. Nah itu ciri-ciri dari rambut kita kering. Oke. Dari 3 itu ya, yang kusam, mudah patah, dan semua mengembang itu akan dialami oleh orang dengan rambut kering atau mungkin akan berbeda kasus. Maksudnya ada orang yang dengan rambut kering itu hanya kusamnya aja, atau ada yang mudah patahnya, atau mungkin bahasa 3-tiganya atau gimana tuh dok? Nah biasanya sih ketiga-tiganya akan dialami oleh orang yang memang rambutnya kering. Gitu. Tapi mungkin apakah lebih dulu yang mana nih? Lebih dulu kusamnya ya bisa. Nanti lama-lama akhirnya diikuti dengan gejala yang lainnya gitu. Oke.
Salah satu masalah atau bukan masalah, pemicu dari rambut kering kan tadi sempat kita bahas juga ya di segmen mitos dan fakta adalah keramas setiap hari. Ini menjadi pemicu kenapa orang akhirnya bisa mengalami rambut kering. Nah, kalau faktor yang lainnya selain keramas setiap hari atau kebanyakan keramas gitu ya. Ini sebenarnya apa saja faktor? Apakah tadi juga sama halnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan rambut terganggu mungkin dari malnutrisi dan lain sebagainya, itu ada pengaruh juga dok ke rambut kering? Betul, jadi faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan yang rambut bermasalah itu semua juga bisa menyebabkan rambut kering, ditambah dengan kulit kepala kering. Jadi kalau kulit kepala kita kering maka rambut juga kering. Lalu yang kedua faktor usia. Nah yang tadi sudah dijelaskan ya, semakin usia itu kulit biasanya semakin kering ya, termasuk kulit kepala. Jadi semakin usia kulit kepalanya kering, rambut yang dihasilkan juga kering. Lalu kemudian bagi orang-orang yang suka menghabiskan waktu di luar ruangan ya, outdoor, nah itu paparan sinar matahari juga membuat rambut kita menjadi kering. Wah, ini berarti berisiko besar ya untuk teman-teman yang bekerja di luar ruangan gitu ya. Ini yang menjadi menarik adalah mungkin nanti akan kita bahas setelah break ya dok ya. Untuk orang yang bekerja di luar ruangan kan pasti berpikirnya rambutnya mudah kotor dan sebagainya. Akhirnya kan mau gak mau mereka harus keramas. Keramas gitu ya. Terus akhirnya mereka pakai hair dryer panas dalam artian pingin supaya bakteri, kuman, virus dan lain sebagainya mati. Nah ini kan menjadi berbahaya juga enggak kalau akhirnya penggunaan hair dryer juga berlebihan yang bisa membuat rambut kering. Karena kan itu panas gitu ya. Dan tadi juga sempat di-mention sama Dr. Sylvia. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi rambut kering. Ini menjadi problematika banyak orang ya, apalagi untuk Anda yang kerja. Tadi sempat di-mention juga sama Dr. Sylvia, untuk Anda yang punya kegiatan outdoor gitu ya. Aduh, kena sinar matahari, terpapar gitu ya, kena debu, aduh banyak banget deh gitu. Itu menjadi permasalahan. Di satu sisi kayak kita ingin membersihkan, tapi di satu sisi ingin keramas, tapi katanya bahaya juga. Jadi dilematis ya, mau maju kena, mundur kena. Jadi nanti solusinya gimana nanti akan kita bahas ya. Boleh kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Dr. Sylvia, kita lanjut lagi. Nah ini kalau tadi sempat sebelum break ya Dr. Sylvia menyebutkan untuk yang kerja di luar ruangan gitu. Kita lagi ngomongin orang-orang yang berisiko ya. Kalau berisiko untuk mengalami rambut kering dari faktor usia nggak usah dibilang lagi lah ya, itu degeneratif, everyone will be in that position gitu. Pasti akan ada di posisi itu gitu. Tapi kan di luar faktor itu kita harus ngomongin faktor-faktor eksternal yang bisa saja membuat rambut kita menjadi kering kan seperti itu. Nah kalau untuk yang ada di luar ruangan, kena sering terpapar matahari, kena debu dan lain sebagainya, kan kita berdiri di tengah antara maju atau mundur untuk keramas. Salah satunya kan keramas ya dok ya, untuk menghilangkan debu, kuman, partikel segala macam yang bahaya, bahkan mungkin kuman, virus dan lain sebagainya. Nah kalau kasusnya seperti itu gimana dok? Pasti orang yang ada di luar ruangan pasti akan berisiko besar dong berarti untuk mengalami rambut kering, atau ya daripada keramas bikin rambut kering gak usah keramas aja deh. Nah lebih bahaya lagi dong. Gimana tuh dok? Jadi memang kalau memang sering menghabiskan waktu outdoor itu memang harus menggunakan pelindung ya, maksud saya dalam hal ini topi. Jadi topi yang agak lebar itu untuk melindungi rambut kita dari sinar matahari. Dan kita lihat jenis rambut dan kulit kepala kita. Kalau memang jenis rambut dan kulit kepala kita berminyak, itu boleh keramas setiap hari. Tapi kalau rambut dan kulit kepala kita kering itu tidak dianjurkan. Jadi yang boleh itu keramas 2 hari sekali aja. Nah kalau takut terhadap virus dan bakteri kan tadi sudah disebutkan ya, virus dan bakteri memang bisa nempel di rambut kita, tapi dia lama-lama akan kekuatannya melemah. Jadi tidak sampai menyebabkan infeksi pada kita gitu. Oke. Nah kalau untuk yang rambut kering nih dok, untuk yang pemakaian topi atau apa gitu ya kan sering juga. Nah ini mungkin masuk mitos fakta juga ya. Ini sekalian dijawab aja mungkin sama dokter ya. Kalau orang pakai topi atau pakai apa sih bahasanya, kalau helm gitu ya,
helm yang kan ada kerjanya mungkin dikonstruksi dan lain sebagainya. Ini kan helm plek gitu ya dok ya. Ini kan katanya, aduh jangan keseringan pakai topi atau pakai helm yang nutupin itu karena itu bisa jadi rambutnya atau kulit kepalanya itu susah bernapas lah bahasanya gitu kan. Hingga nanti bisa menyebabkan kerusakan juga di rambut atau di kulit kepala. Itu ada hubungannya nggak sih dok antara, kan di satu sisi kita ingin melindungi rambut kita, tapi di satu sisi ada, nggak tahu ini mitos atau fakta, bahwasanya rambut atau kulit kepala susah bernapas tuh. Gimana dok? Ya, jadi memang kalau menggunakan helm atau topi yang berjam-jam ya, misalnya dalam satu hari itu bisa 3 jam, 4 jam ya, itu menyebabkan kelembapan di kulit kepala kita gitu. Nah, kelembapan di kulit kepala kita itu menyebabkan jamur itu jadi tumbuh lebih subur. Kan jamur suka ya di tempat yang lembab. Jadi kalau lembab, jamurnya tumbuh lebih subur. Akhirnya memang bisa menyebabkan ketombe. Oke, jadi memang ya pinter-pinter ya, kan nggak mungkin juga maksudnya kayak 6 jam terus terpapar terus matahari, bisa pingsan gitu ya. Gitu ya. Maksudnya ketika mungkin sejam ada di luar ruangan pasti ya meneduh dulu, copot dulu, biarkan dia bernapas dulu gitu ya. Jadi ya pinter-pinternya kita jangan sampai ya excusesnya banyak banget hanya gara-gara masalah pekerjaan gitu ya. Ini rambut kita jadi rusak seperti itu. Nah, oke. Kalau untuk dari rambut kering ini sendiri kan tadi segala hal sudah kita upayakan supaya tidak mengalami rambut kering. Tapi kan mungkin ada lah ya 1-2 faktor yang akhirnya menyebabkan orang mengalami rambut kering. Tapi ada nggak sih dok sebelum rambut kering itu benar-benar kering banget dan mudah patah dan lain sebagainya? Ada nggak sih yang dirasakan? Kalau ketombe kan mungkin awal-awal orang agak gatel-gatel gitu ya. Mungkin ketombenya belum kelihatan gitu. Tapi kalau untuk rambut kering ada nggak sih tanda-tanda atau gejala-gejala yang mungkin entah dirasakan atau bisa dilihat di rambut bahwa ini akan menjadi rambut kering gitu dok? Iya, jadi mungkin kalau gejala yang dirasakan sih tidak ya, tapi mungkin dari yang kita lihat sih. Jadi kalau misalkan rambut kita mulai tanda-tanda ke arah kering, ya itu yang tadi sih, rambutnya itu mulai kelihatan kilaunya itu kurang, rambutnya itu mulai tampak kusam ya. Nah itu udah tanda-tanda ke arah rambut kita itu kemungkinan akan kering seperti itu. Lalu diikuti dengan ciri-ciri rambut kering yang tadi, rambutnya jadi kok mudah patah gitu, atau rambutnya kok agak mengembang seperti itu. Oke, mulai dari kusam, mudah mengembang dan lain sebagainya, ini berarti harus hati-hati ya. Karena bisa jadi mengarah ke rambut kering. Oke, Dr. Sylvia, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Herdi ya, ini Pak Herdi. Dok, dulu rambut saya lurus lemas. Oh lurus dan lemas gitu ya maksudnya. Oke, lembut mungkin ya, lurus lembut gitu ya. Tapi karena pernah bleaching jadinya kering, susah diatur dan bergelombang. Nah loh, sudah dipotong yang di bleaching tapi tumbuh barunya masih yang kering gitu. Oh, maksudnya yang di bleaching udah pangkas habis nih ya, tapi yang tumbuh barunya masih kering. Cara balikinnya gimana ya dok? Terima kasih. Nah gimana ya dok? Emang akan selalu seperti itu ya? Ini agak serem juga ya, di bleaching kan emang kering gitu ya. Tapi udah dipangkas habis deh. Yang tumbuh barunya masih agak bermasalah juga, kering gitu dok. Gimana nih dok? Ya, jadi mungkin harus dilihat kulit kepalanya. Karena kulit kepala kita itu ibaratnya tanah ya. Jadi kalau tanah subur, makanya tanaman yang tumbuh dari tanah yang subur itu bagus. Nah, begitu juga dengan kulit kepala kita. Kalau kulit kepala kita itu kering, rambut yang keluar dari kulit kepala yang bermasalah itu akan bermasalah juga. Misalnya rambutnya jadi kering juga. Mungkin harus diperhatikan kulit kepalanya. Apakah kulit kepalanya bermasalah atau tidak, kering atau tidak. Lalu kemudian bagaimana dengan penggunaan shampoo-nya? Apakah menggunakan shampoo sesuai tidak dengan jenis kulit kepala ataupun rambutnya? Kalau menggunakan shampoo yang terlalu keras itu akan mengiritasi kulit kepala. Akhirnya kulit kepalanya kering, rambutnya pun kering. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kalau permasalahannya Pak Herdi ini dia udah pede ya, maksudnya kayak yang rambut yang udah pernah di bleaching dipangkas habis, dia mengharapkan rambut yang tumbuh baru ini bagus, ternyata kok masalah. Padahal sebelumnya kan sebelum di bleaching rambutnya oke-oke aja. Berarti ini harus dilihat, jangan fokus di rambutnya, di kulit kepalanya ya dok ya? Betul. Oke, mungkin dengan memberikan nutrisi yang tepat dan lain sebagainya. Ya nanti kalau masih kurang pede juga bolehlah kontak Dr. Sylvia ya untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Herdi ya, kita lanjut lagi.
Kalau untuk orang yang mengalami rambut kering ini, kan mungkin juga kita sering dengar ya, ih kok rambut kamu kering, kayaknya jangan-jangan kamu ada ini ya gangguan kesehatan yang lain, gitu ya. Ada nggak sih maksudnya hubungan antara apa ya sih kondisi kesehatan seseorang dengan akhirnya membuat rambut orang ini menjadi kering? Apakah ada indikasinya atau nggak ada, itu cuma rambut kering ya karena faktor dari rambutnya aja gitu dok? Bisa sih, jadi rambut kering itu bisa sebagai salah satu pertanda apakah kita ada malnutrisi atau apakah kita ada gangguan dari hormon tiroid. Tapi tidak selalu rambut kering, oh pasti saya nih ada gangguan hormon tiroid nih, atau saya nih pasti ada kekurangan gizi nih atau malnutrisi. Tidak selalu seperti itu, tetapi memang rambut kering bisa menjadi penanda bahwa ada masalah dalam tubuh kita, yaitu yang tadi malnutrisi dan gangguan dari hormon tiroid. Oke, berarti dengan kondisi-kondisi itu kalau untuk apa ya cara pengobatannya atau treatmentnya, apakah dia lebih ke rambutnya secara langsung atau tindakan preventif yang dilakukan dengan cara ya penuhi asupan nutrisinya dari hormonnya atau gimana dok? Ya, jadi kalau memang ternyata rambut kering kita disebabkan karena malnutrisi, tentu nutrisinya itu harus dipenuhi ya. Cukup kadang tuh kan ada orang yang diet terlalu ketat ya, betul. sampai akhirnya nutrisi ke rambutnya pun kurang. Nah itu diperbaiki mungkin dietnya. Kalau misalkan ternyata rambut keringnya karena gangguan dari hormon tiroid, nah itu harus konsultasi ke dokter endokrin atau penyakit dalam ya, untuk hormon tiroidnya nih distabilin, diseimbangin. Nah itu akan nanti berpengaruh juga ke rambutnya. Gitu. Oke, nah untuk mengetahui ini ada kelainan atau masalah di hormon atau masalah di malnutrisi itu bisa diketahui, ditegakkan diagnosisnya setelah melalui pemeriksaan berarti ya dok ya, untuk mengetahui ini masalahnya di mana itu pemeriksaannya gimana dok? Ya jadi ada pemeriksaan darah ya biasanya. Oke. Ada pemeriksaan penunjang lainnya. Makanya tadi saya sudah tegaskan, maksudnya bukan tidak hanya rambut kering saja gitu. Oh, maksudnya ada rambut kering, oh saya ada gangguan hormon tiroid. Tidak seperti itu. Tapi biasanya diikuti dengan gejala-gejala lainnya. Lalu kemudian bisa juga ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan ambil darah. Itu bisa membantu menegakkan diagnosis. Oke. Dengan ambil darah gitu ya, pemeriksaan lab juga menjadi sangat penting untuk menegakkan diagnosis sebenarnya masalahnya di mana. Jangan-jangan kita rambut kering ini karena nutrisinya tadi ya, orang diet kan sekarang mungkin banyak juga yang melakukan proses diet yang lumayan super duper ketat gitu ya, hanya untuk look very slim gitu ya. Tapi efeknya juga slimnya tidak hanya ke body tapi juga slimnya ke rambut gitu ya. Jadi kering banget, mudah patah juga gitu ya. Karena terlalu slim juga mudah patah gitu ya. Tapi kalau akhirnya dok ada satu kondisi lah di mana kayak ya udah deh rambut kering karena ya nggak tahu ya masalah akses, edukasi dan lain sebagainya, ini dibiarkan begitu aja, mungkin dipotong pangkas habis, taunya tumbuhnya ya udah, mungkin dia bilang ya udah genetik segala macam. Kalau dibiarkan begitu saja, ada nggak sih dok dampak kedepannya yang terburuknya apa? Apakah hanya ya akan kering aja gitu atau mudah patah aja atau ada masalah kesehatan lain yang bisa jadi lebih serius, tidak hanya sekadar rambut kering? Kembali ke penyebabnya ya Mas Arden. Jadi kalau ternyata penyebabnya memang ekstrinsik ya dari luar ya, tentu saja ya mengganggu penampilan gitu loh. Kalau dibiarkan saja mengganggu penampilan kan, bagaimana rambutnya mengembang begitu, kita mau kayak mau model tertentu gitu, model tertentu nggak bisa, susah diatur. Tapi kalau penyebab rambut keringnya ternyata memang ada masalah di dalam tubuh kita, ya kalau dibiarkan saja ya tentu kalau misalkan malnutrisi, nah itu akan pengaruhnya ke yang lain-lain ya gitu. Jadi rambutnya tidak sekedar kering saja, bisa juga jadi rontok nanti rambutnya kalau memang tidak dicari nih ya, tidak dicari dan tidak ditreatment penyebabnya. Gitu. Oke, jadi harus cari dulu akar masalahnya ada di mana gitu ya. Jangan kita hanya berfokus pada yang kelihatan di rambutnya, tapi malah yang di dalam-dalamnya itu nggak teratasi dengan baik. Tapi kalau semisal dok, katakanlah satu kasus malnutrisi gitu ya. Ketika malnutrisi itu sudah ditegakkan diagnosis, oke memang ini masalahnya di malnutrisi gitu ya. Terus intake-nya dibaikin nih nutrisinya. Nanti ketika dipangkas gitu ya, katakanlah dipangkas, dia tumbuh lagi, kemungkinan untuk baru sehat dan tidak kering masih ada berarti kan ya dok ya? Apa tergantung umur lagi gitu?
Iya, aduh kalau masalah umur sih sulit ya. Iya. Ya tapi kalau misalnya nutrisinya sudah diperbaiki, jadi memang kalau betul-betul penyebab rambut kering ya karena malnutrisi, nutrisinya sudah diperbaiki, maka rambut yang tumbuh itu akan kembali sehat. Gitu. Ya yang penting usaha dulu ya dok ya, gitu ya. Masalah umur ya itu serahkan kepada Tuhan ya, pokoknya kita do the best aja lah ya. Oke dok, ini sudah terjawab. Nanti kita di segmen terakhir akan membahas tips ya untuk mengatasi rambut kering dan beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan kita mengalami rambut kering yang menjadi idaman kita bersama. Oke pemirsa, kita masih ada waktu kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi rambut kering bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Dr. Sylvia, kita lanjut lagi di segmen terakhir. Kita akan membahas tips ya untuk mengatasi rambut kering dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan atau hindari gitu ya supaya tidak mengalami rambut kering ya. Tadi udah dibahas ya, ada masalah hormon lah, malnutrisi lah dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada pola lifestyle kita juga yang secara tidak sadar ini bisa menyebabkan rambut kita kering. Yang pertama adalah, nah ini banyak nih sekarang ya, apalagi ya sekarang banyak lah ya lifestyle kita yang pingin jadi kayak begini, pingin jadi kayak begitu. Akhirnya alat styling rambut kita tuh di rumah itu bener-bener jadi semacam gudang ya. Karena banyak banget alat-alat styling rambut gitu ya. Nah styling rambut ini entah secara langsung atau tidak langsung pasti bisa berpengaruh ke rambut kering dok. Ya, jadi styling rambutnya maksudnya ini ya kayak hair dryer atau catok gitu. Ya, kalau hair dryer atau catok memang bisa, apalagi dilakukan setiap hari ya, itu bisa juga menyebabkan rambut kita menjadi kering memang. Tapi ya memang ada trik-triknya ya. Jadi kalau memang kita harus menggunakan hair dryer ya, kalau kita harus menggunakan hair dryer, pertama rambut kita itu mesti dalam kondisi setengah kering. Kemudian kita atur suhu panasnya itu yang paling terendah. Kemudian jarak antara hair dryer ke rambut kita itu sekitar 15 sampai 20 cm. Gitu. Lalu kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan catok rambut nih, nah ketika kita mau menggunakan catok rambut, rambut harus dalam kondisi kering. Kemudian sebelum menggunakan catok rambut, kita bisa menggunakan serum-serum ya, serum-serum untuk rambut. Baru setelah itu harus diatur juga tuh suhunya itu yang suhu panas terendah dari alat tersebut. Gitu. Nah ini yang agak kadang-kadang orang malas ya dok ya, pakai serum inilah itu segala macam. Aduh udah kesiangan, udah langsung segala macam. Ya ada harga yang harus dibayar ya, dalam artian ada effort yang harus dilakukan untuk membuat rambut Anda tetap sehat dan gak kering gitu ya dok. Nggak boleh malas-malas ya. Oke, yang selanjutnya juga tadi sempat dimention sama Dr. Sylvia adalah penggunaan sampo yang tepat. Nah sampo yang tepat ini kan ya jenis kulit rambut itu ada yang kering, berminyak dan lain sebagainya. Untuk menentukan sampo yang tepat ini gimana dok? Karena banyak kan dari kita ini sasetan lovers ya. Yang ada di warung sasetan beli, yang penting murah dan bisa untuk shampooan keluar busa gitu ya. Nah gimana tuh dok? Jadi kalau kita lihat ya kulit kepala kita, kalau misalkan kulit kepala kita berminyak, biasanya tuh rambut kita tuh lepek gitu ya, tanda-tanda kulit kepala kita berminyak itu rambut kita tuh lepek. Tentu kita harus pilih shampoo yang bisa mengontrol kadar minyak di kulit kepala. Itu sudah banyak sih dijual di OTC ya, sampo-sampo yang bisa membantu untuk mengontrol kadar minyak kita supaya tidak berlebih. Lalu kemudian kalau kulit kepala kita itu kering ya, kalau kulit kepala kita kering tentu ya jangan pilih shampoo yang mengontrol kadar minyak, nanti akan membuat kulit kepala kita tambah kering gitu. Kemudian selain itu kalau memang kulit kepala dan rambut kita kering ya, selain kita pilih shampoo yang sesuai dengan jenisnya, kalau untuk rambut kering bisa dibantu dengan menggunakan conditioner. Jadi habis keramas pakai conditioner di batang rambut dan di ujung rambut seperti itu. Oke, nah ini penggunaan conditioner juga kan kadang-kadang ada yang penggunaan conditioner tuh benar-benar menyeluruh rambutnya. Yang benar itu ternyata di pangkal dan ujung, dok.
di batang rambut dan ujung rambut. Tidak boleh kena ke kulit kepala. Oh, malah nggak boleh kena ya? Oke, di batang rambut dan di ujung rambut ya. Kalau kena kulit kepala, dampaknya apa itu dok berarti kalau kena conditioner? Ya, conditioner itu kan sebetulnya kan membantu untuk melembabkan rambut ya. Kalau misalkan kena ke kulit kepala, khawatirnya nanti kulit kepalanya jadi agak berminyak. Akhirnya ya masalahnya lain lagi, nanti ketombe gitu. Oke. Nah, kalau untuk penggunaan minyak alami atau vitamin rambut itu disarankan juga nggak sih dok? Ya kalau sebenarnya rambut kita sehat sih ya nggak perlu ya. Kalau rambut kita baik-baik aja, sehat-sehat aja sih tidak perlu sebetulnya kalau untuk vitamin ya. Tapi kalau untuk conditioner, kalau rambut kita kering boleh dipakai gitu. Kalau rambut sehat untuk penambahan vitamin rambut sih nggak perlu sih. Oke, kan mungkin orang pikirnya ini rambutnya kan kering gitu, dikasih lah minyak alami. Itu nggak bagus juga, malah bisa bahaya dok ya? Kalau misalkan sebetulnya kalau rambutnya kering sih yang dipakai itu conditioner sih, conditioner. Ya minyak alami pun boleh lah, minyak alami tapi tetap cara pemakaiannya sama dengan conditioner. Jadi di batang rambut dan di ujung rambut tetap nggak boleh kena sampai ke kulit kepalanya. Kalau yang vitamin non minyak kan ada tuh dok kayak apa sih kecil-kecil gitu, gitu, apa sih namanya gitu. Itu tetap kalau rambutnya masih sehat-sehat aja nggak perlu ya dok. Kan kadang orang pikir ya untuk memaintain aja supaya rambutnya tetap sehat, nggak perlu ya dok ya? Ya nggak perlu. Sebenarnya kalau rambut sehat itu kan selain dari luar ya, itu dari dalam. Kalau kita gizinya baik, kemudian kita nggak macem-macemin rambut kita, ya rambut kita sehat, tidak perlu tambahan vitamin gitu. Oke, jadi yang sedang-sedang saja, tidak usah terlalu berlebihan juga ya. Oke, terima kasih Dr. Silviatan sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini pencerahan untuk kita semuanya. Rambut yang kering semoga sehat lagi. Diperhatikan juga dari faktor makanannya ya. Terima kasih Dr. Silvia. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Silvia. Semoga bermanfaat ya. Sarah Demadlias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan semangat Senin.